Banyak pros yang sering bertanya-tanya tentang apa itu angin duduk dan bagaimanakah penyebabnya. Apakah gejala angin duduk ini bisa menyebabkan kematian? Simak terus ya videonya sampai akhir. Angin duduk atau dalam istilah medis dikenal dengan istilah angina merupakan suatu kondisi nyeri dada yang diakibatkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner yang menuju ke otot jantung. Untuk gejala dari angin duduk sendiri, pada beberapa orang biasanya mengeluhkan gejala nyeri dada, terutama di dada yang sebelah kiri, disertai dengan gejala mual, muntah, keringat dingin, kemudian juga rasa sesak pada dada, dan juga dada seperti ditindih oleh benda yang berat. Beberapa orang juga mengeluhkan rasa seperti ingin pingsan dan juga merasa sangat lelah atau kelelahan. Untuk penyebab dari angin duduk sendiri, jadi dijelaskan dulu ya, supaya jantung ini bekerja dengan baik maka dibutuhkan suplai oksigen dan juga suplai darah yang juga baik ke otot jantung. Apabila terjadi sumbatan ataupun penyumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke otot jantung, tentu jantung ini tidak akan berfungsi dan bekerja dengan maksimal, sehingga muncullah gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, kalau misalnya pros mengalami keluhan angin duduk ataupun gejala seperti angin duduk, biasanya untuk mendiagnosis, dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab kepada pasiennya. Pros harus mengingat-ingat kapan pertama kali pros mengalami keluhan nyeri dada, karena onset ataupun waktu pertama kali ini akan menjadi tujuan terapi yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian setelah dilakukan anamnesis atau tanya jawab, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan pros, seperti misalnya pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Pemeriksaan EKG di sini tujuannya adalah untuk mengecek apakah terdapat irama jantung yang tidak normal ataupun terdapat tanda-tanda irama jantung yang menuju ke arah serangan jantung. Yang kedua akan dilakukan beberapa pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah di sini adalah untuk mengecek kadar enzim jantung. Biasanya enzim jantung ini akan dicek 6 jam setelah onset kejadian munculnya nyeri dada. Kalau misalnya ternyata kadar enzim jantungnya mengalami kenaikan, maka pros harus segera dilakukan tindakan namanya adalah pemasangan ring. Tujuannya supaya mencegah penyumbatan lebih lanjut dan menghilangkan sumbatan pada pembuluh darah koroner tadi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan ekokardiografi. Pemeriksaan ekokardiografi ini tujuannya adalah untuk mengecek bagaimana fungsi kontraksi dari otot jantung dan fungsi dari katup jantung apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya juga biasanya dilakukan pemeriksaan yang bernama angiografi pembuluh darah koroner. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengecek seberapa parah sih sumbatan yang ada pada pembuluh darah koroner tersebut. Apakah sumbatannya parsial atau bahkan sumbatannya sudah total. Nah, kalau misalnya ternyata sudah tegak bahwa pros mengalami gejala angin duduk yang dibuktikan dengan beberapa pemeriksaan penunjang yang lainnya tadi, dokter akan memberikan beberapa pengobatan. Yang pertama, tindakan yang pertama dan tindakan yang paling utama pada pasien-pasien dengan gejala angin duduk yaitu dengan pemasangan ring ataupun stent jantung. Yang kedua yaitu dengan pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala keluhan nyeri dada yaitu golongan nitrat. Kemudian juga biasanya akan diberikan obat-obatan untuk mencegah penggumpalan darah lebih lanjut. Untuk tindakan yang selanjutnya juga biasanya akan dilakukan tindakan operasi bypass. Operasi bypass ini dilakukan dengan mengalihkan rute pembuluh darah yang mengalami sumbatan dengan rute pembuluh darah lainnya yang tidak ada sumbatan sehingga aliran darah ke jantung tetap berfungsi dengan optimal. Nah, gimana sih dok cara mencegah supaya tidak terjadi gejala angin duduk ini? Ya tentunya dengan menjalankan pola hidup yang sehat ya pros, seperti misalnya dengan menjaga berat badan tetap ideal dan tidak obesitas, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang banyak buah, sayur, dan menghindari makanan seperti makanan berminyak, gorengan, ataupun makanan berlemak dan juga bersantan. Kemudian juga pros disarankan yang masih merokok sebaiknya dihindari atau dikurangi dulu ya. Dan sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi alkohol dan yang terakhir dengan rutin untuk berolahraga. Untuk gejala angin duduk ini tentu bisa menyebabkan serangan kematian mendadak ya pros dan tentunya akan sangat berbahaya. Bahkan serangan kematian mendadak ini bisa terjadi dalam hitungan menit, dalam waktu 15 sampai dengan 30 menit. Sehingga kalau misalnya pros memiliki keluarga, saudara ataupun teman yang mengalami keluhan nyeri dada ataupun gejala-gejala angin duduk, segera bawa ke IGD fasilitas rumah sakit terdekat ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, sekian ya pros penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share.
Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye!